Hai guys, baik perkenalkan nama saya Cornelia Denalin Dausong dengan NIM 220 20 10 323. Oke teman-teman, sebelum saya mulai membahas dan menjelaskan kasus yang akan saya bahas pada hari ini, saya menjelaskan terlebih dahulu TPPU sendiri itu apa, terus aturannya dalam undang-undang berapa, modus-modusnya, dan beberapa unsur-unsurnya. Oke, singkatnya, human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang yaitu suatu bentuk kejahatan yang terorganisir dan mengacu pada kejahatan yang melibatkan eksploitasi ekonomi terhadap manusia. Perdagangan orang biasanya dilakukan oleh kelompok kejahatan transnasional terorganisir atau kelompok kejahatan lokal yang melakukan suatu perbuatan melanggar ketentuan. Terus TPPU sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007. Oke teman-teman, jadi kasus yang akan saya bahas di sini adalah kasusnya pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang di sebuah apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Balai Pelayanan Pekerja Migran Indonesia Jawa Barat bersama Polres Metro Jaya Selatan mengungkapkan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ini di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan dengan modus memberangkatkan secara ilegal pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi yang akan diberangkatkan pada tanggal 4 Februari 2024. Kemudian, Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol, menyampaikan bahwa pengungkapan kasus TPPO ini di apartemen Kalibata City berawal dari laporan warga yang berasal dari Garut ke petugas Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Jawa Barat, karena si istrinya ini yang berinisial IF akan diberangkatkan juga ke Arab Saudi. Kemudian Wakil Kepala Satuan tadi menyatakan lagi pengungkapan pada 4 Februari 2004 di apartemen Kalibata City merupakan pengungkapan untuk ketiga kali dalam kurun 2 tahun terakhir di apartemen tersebut. Saat tim gabungan melakukan pengecekan, bukan hanya yang inisial IF tadi yang ada di apartemen itu, tapi ada 7 orang lainnya yang ditempatkan dan akan diberangkatkan ke Arab Saudi. Di sana juga turut diamankan penanggung jawab atau calo berinisial DA yang berasal dari Bandung yang sudah dinaikkan menjadi tersangka. Dalam melakukan kegiatan, DA tidak hanya sendiri menjalankan bisnis perdagangan orang itu, namun ia juga dibantu oleh beberapa orang yang berada di daerah di Jawa Barat untuk mendapatkan calon pekerja migran Indonesia atau CPMI, serta seorang penampung yang berada di Riyadh, Arab Saudi. Kemudian atas perbuatan tersangka DA dipersangkakan dengan pasal 81 UU nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran dengan ancaman pidana 10 tahun. Dan juga pasal 2 UU nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana pemberantasan perdagangan orang dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Lalu dalam kesempatan itu, Kepala BP3MI Jawa Barat, Kombes, menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dengan iming-iming bekerja di luar negeri dengan cepat dan mudah karena keberangkatan ke Timur Tengah untuk sektor informal masih moratorium. Jadi masyarakat dihimbau harus bekerja dengan syarat dan dokumen yang lengkap berdasarkan Permenaker nomor 206 tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan pekerja migran pada penggunaan perseorangan di negara
di negara-negara di kawasan Timur Tengah. Baik teman-teman, jadi modus dari kasus yang saya bahas, pemberangkatan ilegal, di mana tersangka menggunakan cara ilegal untuk memberangkatkan pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi dengan iming-iming pekerja yang cepat dan mudah. Kemudian yang kedua, jaringan terorganisir. Tersangka tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh jaringan yang lebih luas di Jawa Barat dan seorang penampung di Riyadh, Arab Saudi. Pengawasan dan penegak hukum. Kurangnya pengawasan, meskipun ada upaya dari BP3MI dan Polres, fakta ini bahwa adalah pengungkapan ketiga dalam 2 tahun menunjukkan adanya celah dan sistem pengawasan. Kemudian saksi yang ada meskipun berat, mungkin tidak cukup untuk mencegah tindak pidana ini jika pelaku merasa ada kemungkinan untuk lolos dari hukuman. Banyak masyarakat yang mungkin tidak memahami resikonya dan terjerat dalam tawaran pekerjaan ilegal dikarenakan iming-iming yang menarik. Jadi tawaran pekerjaan yang cepat dan mudah menjadi daya tarik yang sulit ditolak oleh calon pekerja. Moratorium pekerja migran, terdapat larangan untuk penempatan PMI di sektor informal ke negara-negara Timur Tengah, tetapi pelanggaran tetap terjadi. Penegakan regulasi mungkin terhambat oleh kurangnya sumber daya untuk memantau dan menegakkan aturan tersebut. Eksploitasi tenaga kerja, PMI yang terjebak dalam jaringan tindak pidana perdagangan orang ini berpotensi mengalami eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kasus ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga yang seharusnya melindungi mereka seperti BP3MI. Peningkatan pengawasan, meningkatkan kerjasama antara pemerintah, polisi, dan masyarakat untuk memantau dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran mengenai risiko bekerja di luar negeri secara ilegal, memperkuat sanksi dan memastikan bahwa pelaku TPPO mendapatkan hukuman yang setimpal untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan. Memperbaiki dan memperbarui regulasi terkait pengiriman PMI agar lebih efektif dan melindungi calon para pekerja.